Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiawan Manugroho dengan NIM SSI 2023-707. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan UAS mengenai sistem pendukung keputusan pemilihan penerima beasiswa menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Pertama, pendahuluan. Beasiswa merupakan bantuan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa agar dapat mendukung kelancaran proses belajar. Namun dalam pelaksanaannya, jumlah pendaftaran biasanya lebih banyak dibanding kuota yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu membantu proses seleksi agar lebih objektif, cepat, dan transparan. Pada penelitian ini digunakan dua metode, yaitu AHP untuk menentukan bobot setiap kriteria serta TOPSIS untuk menentukan alternatif terbaik berdasarkan bobot yang telah diperoleh. Rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah dapat penelitian ini bagaimana menentukan calon penerima beasiswa secara objektif berdasarkan beberapa kriteria menggunakan metode AHP dan TOPSIS. Adapun tujuan penelitian ini adalah membantu pihak kampus menentukan mahasiswa yang paling layak menerima beasiswa berdasarkan berbagai aspek penilaian dan sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi lebih adil dan akurat. Pembahasan. Pada penelitian ini terdapat 5 alternatif calon penerima mahasiswa, yaitu Andi, Budi, Citra, Dinda, dan Eko. Penelitian ini dilakukan menggunakan 5 kriteria, yaitu IPK, penghasilan orang tua, jumlah tanggungan orang tua, prestasi akademik dan non-akademik, keaktifan organisasi. Perlu diketahui bahwa penghasilan orang tua merupakan kriteria cost, sehingga semakin kecil nilainya semakin baik. Sedangkan kriteria lainnya merupakan benefit, artinya semakin besar nilainya semakin baik. Penentuan bobot menggunakan AHP. Tahap pertama adalah menentukan setiap kriteria menggunakan metode AHP berdasarkan hasil perhitungan diperoleh bobot sebagian berikut. IPK sebesar 0,350, penghasilan orang tua sebesar 0,250, jumlah tanggungan 0,150, prestasi 0,150, keaktifan organisasi 100, total 1,000. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa IPK menjadi kriteria yang memiliki prioritas tinggi dalam proses seleksi. Selain itu, nilai konsistensi rasio kurang dari 0,10 sehingga matriks perbandingan dinyatakan konsisten dan layak digunakan. Perhitungan menggunakan TOPSIS. Setelah diperoleh, proses dilanjutkan menggunakan metode TOPSIS. Normalisasikan metrik keputusan, membentukkan matriks normalisasikan bobot, penentuan solusi ideal, positif dan negatif, perhitungan jarak terhadap solusi ideal, dan terakhir menghitung nilai presentasi setiap alternatif. Melalui tahap tersebut diperoleh nilai akhir yang digunakan sebagai dasar peringkat calon penerima beasiswa. Hasil perankingan. Berdasarkan hasil perhitungan TOPSIS diperoleh urutan sebagai berikut. Peringkat pertama adalah Eko dengan nilai presensi 0,596, ranking 1, Dinda 0,589, ranking 2, Budi 0,536, ranking 3, Andi 0,414, ranking 4, Citra 0,390, ranking 5. Eko menjadi penerima beasiswa yang paling layak karena memiliki kondisi ekonomi yang lebih membutuhkan, dengan penghasilan orang tua paling rendah, disertai IPK yang baik serta aktif dalam organisasi. Analisis hasil. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kombinasi metode AHP dan TOPSIS mampu menghasilkan keputusan yang objektif. AHP berfungsi menentukan tingkat kepentingan setiap kriteria,
sedangkan TOPSIS digunakan untuk memilih alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Keunggulan metode ini adalah mampu memberikan hasil peringkat yang jelas sehingga memudahkan penghasilan keputusan, namun hasil akhirnya tetap dipengaruhi oleh bobot yang diberikan pada setiap kriteria. Selanjutnya, refleksi mengapa memilih metode AHP dan TOPSIS. AHP digunakan untuk menentukan bobot kriteria secara terstruktur, sedangkan TOPSIS digunakan untuk menentukan alternatif yang paling dekat dengan solusi ideal positif dan paling jauh dari solusi ideal negatif. Dua kelebihan metode AHP dan TOPSIS. AHP dapat menentukan prioritas kriteria dengan jelas. TOPSIS mudah dipahami dan mampu menghasilkan urutan peringkat alternatif secara jelas. 3. Kelemahan metode AHP dan TOPSIS. AHP membutuhkan perbandingan antara kriteria yang cukup banyak. TOPSIS juga sangat dipengaruhi oleh bobot kriteria yang digunakan. Apakah hasil keputusan dapat berubah jika bobot berubah? Ya. Hasil keputusan dapat berubah apabila bobot setiap kriteria berubah. Oleh karena itu, penentuan bobot harus dilakukan dengan tepat sesuai kebutuhan kampus. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem mendukung keputusan menggunakan metode AHP dan TOPSIS dapat membantu proses seleksi penerima beasiswa menjadi lebih cepat, objektif, dan transparan. Berdasarkan hasil perhitungan, Eko menjadi mahasiswa yang paling layak menerima mahasiswa dengan nilai preferensi 0,596. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.